Makanya betapa bahayanya manusia ketika kita tanya, apa agamamu, apa keyakinanmu dalam hidup, yang engkau tidak ada ragu sedikit pun, nggak ada. Percaya kepada Tuhan? Enggak. Nggak punya agama? Enggak. Nggak punya keyakinan? Enggak. Pisang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat sekalian, kepada para tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan takdir Allah kita diperjumpakan oleh Allah pada malam ini di akhir tahun 2021, malam minggu lagi ya. Alhamdulillah, ini merupakan safari dakwah kami yang kedua ke Batam ya. Setelah sebelumnya 2019, setelah itu terjadi Covid, dan alhamdulillah kami sampai kembali kemari Jumat kemarin di masjid, khutbah di Masjid Sultan Mahmud Shah ya, Mahmud Riayat Shah. Kemudian juga memperingati esok hari juga ada peringatan tsunami ya, bersama dengan masyarakat Aceh di Batam dan beberapa tempat yang lain. Dan alhamdulillah malam ini kita berkumpul bersama di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah, mengharapkan mudah-mudahan keberadaan kita pada malam yang berbahagia ini bukan cuma 1-0 ya, mudah-mudahan 100-0. Karena malam ini ada yang mengharapkan 1-0. Ya, kita insyaallah 100 ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ngangkat tema ini pada malam ini tentang masalah menjaga iman di akhir zaman. Mudah-mudahan ini juga ada korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita kemarin, malam kemarin, Ustaz Abdul Somad ya. Karena sebenarnya beliau sudah menyampaikan, jadi mungkin saya hanya poles sedikit-sedikit saja. Karena pun ini bagian yang terakhir. Nah, saya mencoba untuk membahas secara mendasar sekali, mendasar saja ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya membuat pertanyaan paling mendasar sekali adalah secara filosofisnya. Emangnya kita perlu beriman? Kalau saya nggak beriman, memangnya kenapa? Udah, itu aja yang mau kita jawab. Ya. Memangnya saya ini perlu beriman? Kalau saya nggak mau beriman, memangnya kenapa? Udah, itu aja yang mau kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya. Di dalam agama kita tahu ada iman. Istilah iman ini adalah istilah khusus dalam agama kita, agama Islam. Atau dalam ilmu disebutkan juga dengan adanya akidah. Tapi istilah iman itu istilah mendasar ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Sedangkan istilah akidah itu adalah istilah juga yang dipakai oleh para ulama kemudian untuk menyebutkan terhadap komponen-komponen, elemen-elemen keyakinan dalam agama Islam yang wajib diyakini oleh pemeluk-pemeluknya. Itu berupa akidah.
Tapi kita jelaskan dulu ini masalah iman. Ya. Kenapa saya harus beriman? Ya. Islam, ya, perkara paling mendasar di dalam agama kita itu adalah iman. Iman itu berasal dari kata-kata amanah. Amanah. Ya. Amanah itu, apa arti amanah? Amanah itu adalah aman. Amanah, aman. Apa arti aman? Apa arti aman? Ya aman. Iya kan? Aman itu dari bahasa Arab. Ya, yang kemudian kita pakai dalam bahasa kita menjadi ya aman. Aman itu ketentraman. Aman itu ketenangan. Maka seseorang dalam hidup perlu beriman tidak? Atas dasar apa? Dia perlu kepada ketenangan. Ada orang perlu kepada ketenangan? Perlu tidak? Bukan manusia yang mengatakan bahwa tidak perlu. Setiap manusia pasti mengatakan bahwa saya perlu kepada ketenangan. Saya perlu kepada rasa tentram. Itu manusiawi sekali. Kebutuhan mendasar setiap manusia. Setiap manusia. Jadi iman ini adalah merupakan ya kemampuan manusia untuk atau cara satu-satunya yang ada bagi kita untuk mencapai rasa aman dalam hidup kita. Rasa tentram dalam hidup kita. Makanya siapapun dalam hidup dia akan mencari kedamaian, mencari ketentraman, mencari ketenangan. Nah, kita yang mukmin mengatakan bahwa saya beriman, artinya saya mencari ketenangan. Di mana saya mencari ketenangan itu? Orang mukmin mencari ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam dirinya, dalam hidupnya adalah dengan dia meyakini, membenarkan dengan seyakin-yakinnya tanpa ada ragu sedikit pun bahwa di sana ada pencipta, bahwa di sana ada yang mengatur segala kehidupan, bahwa di sana ada yang menakdirkan segalanya. Dia itulah adalah Allah, Maha Abadi. Dialah yang memberikan segala wujud itu ada. Dialah yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan apa saja yang ada di alam ini. Dia memulai penciptaan dari ketiadaan sama sekali. Dia tidaklah fana, tapi dia itu kekal abadi adanya. Kita membenarkan bahwa sesungguhnya ada Tuhan pencipta. Bahwa kita tidak datang semata-mata begitu saja, tapi kita betul-betul ditakdirkan ada di bumi ini. Kita tidaklah sia-sia bahwa semua kita hidup ini bermakna. Kenapa? Tuhan Allah yang memberikan makna atas hidup kita. Allah menggariskan segala hal dalam hidup kita. Nah, saya percaya akan adanya Tuhan. Saya percaya akan adanya Allah. Lalu bagaimana saya mendapatkan ketenangan dengan kepercayaan seperti itu? Nah, ini kita mulai step by step, sedikit-sedikit aja. Ya, sedikit-sedikit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kepercayaan kita kepada Allah, makanya para ulama mengatakan bahwa al-iman itu adalah tasdik, kata para ulama akidah. Al-iman tasdik. Iman itu adalah membenarkan tanpa ada ragu sedikit pun. Seseorang yang meyakini akan adanya Allah, ada keraguan di dalam dirinya, belum tahap aman lagi nih. Kenapa? Masih ragu. Kalau masih ragu, belum aman. Nih misalkan mau rencana nembak cewek nih. Mau jadi siapa? Mau nikah, bukan pacaran. Nembak nih, udah nih. Yakin sudah. Sejauh mana keyakinanmu? Masih ada ragu? Masih sih sedikit, belum aman lagi nih. Belum bisa nembak. Kapan juga? Ketika tidak ada keraguan sedikit pun. Udah tidak ada ragu sedikit pun, berarti udah tahap aman itu. Udah titik aman keyakinan kita. Maka kita dianggap beriman kepada Allah pada saat kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, sudah pada tahap aman. Tidak ada kompromi lagi. Tidak perlu saya kompromi lagi. Tidak perlu lagi dikompromi. Maka pada saat seseorang mampu beriman kepada Allah seperti itu, disebut dia punya akidah. Itu udah punya akidah tuh.
sudah ada keyakinannya kepada Allah sampai tahap seperti itu, tuh sudah punya akidah. Akidah bahasa Arabnya apa? Akidah itu adalah sebuah ikatan yang kuat yang tidak akan pernah terlepas. Itu namanya akidah. Daripada sirah fa'ilah. Ya, itu adalah ikatan yang kuat yang tidak akan pernah terlepas. Itu akidah namanya. Makanya hubungannya dengan iman, makna iman tadi, akidah ini adalah, coba kita bayangkan. Coba kawan-kawan bayangkan, sahabat-sahabat dan seluruh para hadirin yang berhadir, coba bayangkan seorang pekerja bangunan yang dia bekerja membersihkan bangunan kaca dari luar. Bangunannya 10 tingkat, terbuat dari kaca semuanya. Dan dia harus membersihkannya setiap hari. Gimana cara membersihkannya? 10 tingkat. Pakai tangga dari bawah atau pakai tali dari atas? Pakai tali dari atas. Bergelantungan dia kan? Kanan kiri, kanan kiri. Itu, tali itu mesti ada tempat sangkutannya yang kuat. Dan dia harus melihat sendiri bahwa itu tali itu terikat kuat. Dia tarik sendiri. Dia yakin terikat kuat, yakin. Baru turun dia. Udah turun nyanyi dia, bersiul-siul dia situ, nyanyi dia. Kok beraninya kita lihat dia nyanyi di situ? Itu tali bergelantungan seperti itu, kalau putus gimana? Dia sendiri yang lihat tali itu tadi. Diikatnya udah dia sendiri, yakin, ya, nggak terlepas, baru dia turun. Pada saat dia yakin ada ikatan antara dirinya dengan itu, tumpuan itu, baru dia tenang kerja. Siul-siul dia bekerja. Tahap aman. Aku terikat dengan tumpuan itu dengan keyakinan penuh. Dia punya akidah, punya ikatan. Punya ikatan. Kita seorang mukmin yang memiliki iman, itu adalah seorang hamba manusia yang dhaif ini, yang lemah, yang dia dalam hidupnya terikat, terhubung dengan Tuhannya. Tidak pernah terlepas. Dia terikat, terhubung dengan Tuhannya, tidak pernah terlepas. Kemana saja dia pergi, mau tinggal di puncak gunung, mau tinggal di bawah laut, mau buat rumah dalam tanah sekalipun, dia terhubung dengan Tuhannya. Kemana saja dia pergi, dia akan merasa aman, santai. Kenapa? Ada Tuhan, ada Allah. Bersamaku ada Allah. Dan keyakinannya itu nggak akan terlepas. Udah, apa aja yang terjadi dalam hidupnya, santai. Ada yang mengatur semuanya. Walau ada angin yang menerpa pada saat dia bekerja, santai. Kenapa? Ikatannya kuat. Tidak akan terlepas. Itu sedikit analogi kami sampaikan untuk kita paham iman dan akidah itu seperti apa sih dasarnya. Maka orang yang dalam hidupnya tidak memiliki ikatan, ya, tidak memiliki tumpuan, inilah orang yang tidak aman. Betul? Tidak aman dalam hidupnya. Kenapa? Engkau nggak punya ikatan. Kalaupun terikat mungkin bukan dengan tumpuan yang kuat. Dia percaya kepada siapa hidupnya? Kepada siapa dia percaya? Kepada siapa dia gantungkan hidupnya? Kepada sesuatu yang abadi, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang tidak pernah sirna, atau dia itu boleh sirna? Boleh tidak ada. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kalau begitu, kita selaku manusia, hajat paling asasi dalam hidup, kita memiliki tumpuan hidup yang kuat. Yang tidak pernah berubah. Yang tidak akan pernah terputus. Itulah tumpuan hidup kita. Terikat dengan akidah sampai pada titik aman iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai titik ini bisa dipahami ya. Sampai tahap ini bisa dipahami. Saya mencoba membangun pondasi dasarnya dulu dengan pemahaman analogi yang mungkin mudah untuk dicerna. Nah, kalau demikian adanya Bapak Ibu sekalian, ya, lalu ya, sebenarnya kita ini mau beriman kepada Allah, tapi kan kita ini nggak lihat Allah.
kita ini nggak jumpa sama Allah. Kita ini, tapi keyakinan kita itu kok bisa tahap aman begitu? Kenapa kalau kita beriman, katanya bahwa seeing is believing. Kalau engkau melihat baru percaya. Kalau enggak melihat, enggak percaya. Kata orang Inggris, orang putih. Orang putih bilangnya apa? Seeing is believing. Mau percaya, lihat dulu. Lihat dulu. Kalau enggak lihat, enggak ada percaya. Tapi orang mukmin, believing is not saying. Ya. Untuk percaya itu enggak mesti harus melihat. Maka sekarang mari kita lihat, ternyata ya, yang namanya mempercayai, meyakini sampai ke tahap aman, itulah keyakinan iman ya. Keyakinan iman, keyakinan sampai tahap aman tanpa ada ragu. Ternyata itu kebutuhan hari-hari, bukan cuma masalah agama. Kalau ada orang bilang bahwa memang agama ini banyak percaya yang gaib-gaib aja. Enggak, yang terlihat itu bukan sesuatu yang terlihat, makanya sulit mencerna agama ini. Iman itu masalah-masalah sulit dicerna. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya siapapun yang hidup di dunia ini, di alam nyata hari ini, hari-hari saja, mau dia percaya pada Allah, enggak mau percaya kepada Allah, ternyata dia hidup dengan keimanan. Dalam tanda kutip, dengan keimanan. Gimana? Saya baru pertama sekali misalkan berangkat ke Batam. Dari Banda Aceh, berangkat ke Medan, dari Medan menuju Batam, transit dulu. Ketika saya berangkat dari Banda Aceh ke Medan, tertulis di tiket bahwa ini penerbangan jam 11.30 naik Lion Air menuju Medan. Ketika masuk dalam pesawat ditanya, pramugari yang menunggu cuma senyum saja begitu. Kalau di Aceh pakai jilbab dia, tapi pas ke Medan saya lihat hilang jilbabnya. Ya. Pakai jilbab dia di Aceh, ya. Ngangguk saja begitu, masuk kita. Saya pun nggak nanya ini ke Medan atau enggak. Jangan-jangan salah naik. Atau dia nipu saya. Ke Medan ternyata dibawanya ke Jakarta. Hanya dengan modal bertuliskan bahwa Banda Aceh BTJ menuju KNO. Udah Lion. Ini betul Lion ini atau ada Lion yang lain ini? Enggak pun saya tanya lagi. Masuk terus begitu, saya duduk. Padahal saya semestinya menanyakan, buktikan kepadaku kalau pesawat ini turun di Medan. Jangan-jangan kau bawa turun ke Jakarta. Coba buktikan padaku, baru aku akan naik. Saying is believing. Lihat dulu baru percaya. Tunjukkan padaku pesawat ini turun di Medan. Baru aku akan naik. Apa kejadiannya? Kalau saya ingin pembuktian, baru akan naik. Daripada nanti salah bawa kan? Salah naik pesawat kan? Ada nggak orang yang ingin membuktikan itu? Ada? Enggak. Cukup modal dengan tulisan di tiket. Cukup tulisan tiket aja. Siapa yang buat tiket itu? Ya Allah, manusia yang buat pun saya tidak tahu mana orangnya. Tapi saya yakin dengan tulisan itu hanya modal kertas seperti ini yang bisa dibuang. Saya yakin. Tapi ketika Al-Quran dibuka, bahwa ini adalah firman Allah, kamu yakin gak isi di dalamnya? Waduh, saya harus buktikan dulu, ini gak percaya saya. Tapi tiket yang engkau naik tiap hari pesawat misalkan, engkau yakin tanpa engkau tanya. Bukankah itu gaib itu? Sampainya di Medan belum lagi. Kapan? 1 jam kemudian. Baru Bapak akan lihat. Pokoknya Bapak naik dulu. Naik aja dulu. Pasti ini turun. Mana bukti turunnya di Medan? Waduh. Bapak pokoknya naik aja dulu. Nanti pasti Bapak akan turun di Medan. Pasti akan lihat. Kapan? 1 jam kemudian. Itu kan gaib 1 jam kemudian. Gaib tidak? Gaib. Tapi saya dituntut oleh maskapai untuk percaya pada yang gaib. Kalau enggak, ini enggak akan jalan pekerjaan kita ini. Bapak enggak akan pergi kemana-mana ini. Ya, Bapak harus percaya pada yang gaib dulu. Ternyata hari-hari kita nih memakai iman juga rupanya. Tapi iman pada kertas-kertas begini pun cukup. Tapi kalau bicara masalah Al-Quran, kenapa engkau masih ragu? Ya Allah. Kenapa enggak
Kenapa logika ini nggak berjalan? Ya, hanya kalau masalah dunia siap untuk beriman, dalam masalah akhirat engkau nggak siap beriman. Apa beda akhirat dengan duniamu hari ini? Naik pesawat daripada Aceh ke Medan itu adalah 1 jam. Tapi engkau masalah akhiratmu mungkin hanya 60 tahun. Bedanya saja waktunya 60 tahun. Mungkin saja paling lama 100 tahun. Engkau akan lihat sendiri nanti. Ya. Kalau itu mungkin adalah 60 menit, ini 60 tahun, bedanya saja. Percayalah bahwa betul akhirat itu ada. Percayalah betul bahwa sesungguhnya kuburan itu ada. Engkau akan hidup di alam sana juga, ya. Mana buktinya? Saying is believing. Mati dulu engkau, baru kau tahu. Karena nggak bisa. Pokoknya amal beribadah dulu, beriman saja. Bapak naik dulu pesawat, duduk santai, pakai seat belt dengan baik. Kalau duduk di jendela darurat harus diceramahin lebih dulu, ya, ceramahin lebih dulu, ya. Nah, jangan membuka ini, jangan itu, semuanya. Udah patuhi aturan semuanya. Kemudian kalau bapak yakin, udah duduk santai tidur, pas bangun tidur, landing pesawat. Wah, saya dengan tenang naik pesawat, padahal saya nggak ada bukti pesawat itu turun di apa? Di ini itu di Medan. Karena keyakinan saya, makanya saya tenang akhirnya duduk, yakin sajalah. Udahlah, mau dibawa kemana aja, udahlah, yakin aja, ya, yakin aja begitu. Hanya modal keyakinan. Pada siapa? Pada manusia. Mudahnya saya hidup. Saya berangkat ke Jerman, München, baru pertama kali berangkat ketika diundang sendiri pula saya itu. Naik Thai. Begitu juga, nih gimana nih? Baru pertama sampai ke sana, pasti saya punya jenggot lagi, ini pasti akan turun di München itu, katanya memang München juga diperiksa habis-habisan, lewat atau enggak nih. Udah kasih tahu sama orang kampung pergi ke Jerman pula nih, pula dibawa pulang pula nanti, malu pula kita, udah share pula di Facebook, kata kawan ini, Ustaz Amdi udah pergi ke Jerman, waduh malunya ini, ya. Udah yakin aja lah, ya, sudah punya visa, kemudian ada yang sambut dari KBRI-nya, kemudian semua, udahlah, yakin aja. Makanya akan tenangnya pergi walaupun sendiri. Kenapa? Insya Allah semua sudah ada yang ngatur. Tenangnya pergi, santai aja. Kenapa? Prosedurnya sudah sesuai kok. Nggak ada ini, nggak masuk dalam list teroris pun walaupun ada jenggot. Ya. Yakin aja lah. Ya. Walaupun sampai ke sana betul juga diperiksa habis-habisan saya. Ditanya mana uangmu? Ya dipikirin nampak orang kampung ya. Mana uangmu? Tanya. Ini uang saya. Ya. Dia pikir ketika ditanya uang itu, dia minta bahwa harus banyak bawa uang 1 koper baru dikasih masuk. Ternyata mereka mencari kalau bilang banyak uang justru itu ditangkap. Untung saya bilang cuma $500 uang saya. Boleh masuk kamu. Ya. Ternyata orang miskin ini ya. Makanya jujur-jujur saja, ya udahlah dengan jujur itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang ingin kita sampaikan bahwa ternyata dalam kehidupan kita hari-hari kita butuh pada sedikit daripada iman itu. Kita nggak bisa hidup tanpa ada iman. Pergi ke dokter praktek ya, dokter praktek, masuk ke kamar dokter praktek pasti kamarnya bersih atau kotor? Bersih. Kemudian di belakang dokter biasanya ada apa? Dokternya duduk seperti ini biasanya di belakang dokter ada apa? Sertifikat kan? Sertifikat ini, sertifikat itu, pelatihan ini, pelatihan itulah. Nggak paham pun kita udah ditaruh di situ, pakai bahasa Inggris pula. Ya, ditaruh semua di situ. Kenapa? Untuk apa itu? Untuk meyakinkan si pasien bahwa saya punya keahlian. Tenang aja Bapak. Tenang aja. Saya punya keahlian. Dibuatlah resepnya. Tulis resepnya. Nggak paham pun kita apa yang ditulis itu tak betul atau nggak, salah aja pula nggak paham. Udah kita baca nggak tahu pula kita. Udah ditulis nggak terbaca, nggak tahu kita pun obat yang dikasih ya. Tapi mau beli. Allahu Akbar. Udah nggak paham beli pula. Biasanya berapa kita harus bayar di tempat praktek dengan di rumah sakit umum? Mana lebih mahal?
Siap bayar dengan harga mahal? Tunjukkan padaku bahwa obat ini pasti menyembuhkan, baru aku bayar. Tunjukkan padaku obat ini menyembuhkan, baru aku bayar. Saying is believing. Itu harus di-verify dulu. Verify dulu. Kalau enggak verifikasi, mana mau kita? Ada begitu? Enggak ada kan? Enggak ada kita minta sama dokter seperti itu kan? Udah Bapak pokoknya yakinlah sama saya. Walaupun tulisan saya enggak bisa Bapak baca, ini obat untuk Bapak. Obat untuk apa? Obat untuk Bapak ini. Ya. Kemudian kita siap ambil, kita raih dari kocek kita. Ya, kita bayar untuk dokter, kita bayar untuk obat dengan harga yang mahal, sembuh pun belum tentu lagi, belum apa-apa lagi, udah bayar terus. Siap, siap. Atas dasar apa itu siap? Keyakinan. Pada apa? Pada sesuatu yang real langsung di depan mata atau gaib? Gaib. Nggak pasti pun. Udah 10 dokter datang masih juga seperti itu. Nggak sembuh-sembuh pula. Tapi tetap mau. Ya. Keyakinan sekali lagi. Bahwa ternyata hidup kita hari-hari adalah kita mengamalkan, mengandalkan keyakinan itu. Yang keyakinan bahkan sampai kita tidak ragu. Baru kita mampu hidup hari-hari. Bapak Ibu sekalian. Maka apa bedanya ketika datang Al-Quran mengatakan datang Nabi Muhammad membawa risalah Islam kepada kita. Mengajarkan bahwa di sana ada Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian dikatakan bahwa di sana ada kehidupan setelah mati. Bahwa di sana ada akhirat. Ya. Bahwa di sana akan seseorang yang di akhirat nanti dia akan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil zarah sekalipun dia akan lihat. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun sekecil zarah sekalipun dia akan lihat. Percaya tidak? Itu tertulis bukan pakai resep dokter, bisa dibaca, bisa dipahami. Buktinya berapa lama? Seumur hidupmu. Setelah itu engkau akan lihat nanti. Enggak lama. Yakin tidak? Kenapa kalau manusia yang buat resep itu engkau yakin? Ditulis pada kertas yang seperti ini engkau yakin. Tapi kepada masalah Al-Quran. Yang merupakan firman Allah. Yang dia itu mu'jizat. Tidak ada keraguan, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa engkau masih ragu? Jadi saya ingin menjawab, kita sama-sama ingin menjawab bahwa ternyata iman itu kebutuhan Iman itu kebutuhan hidup. Seseorang yang tidak sampai pada kehidupan, sampai kepada titik iman, belum normal jadi manusia lagi. Dirimu belum normal. Engkau manusia masih setengah jadi, belum suka jadi lagi. Ini kalau sudah beriman baru suka jadi. Betul? Takbir. Nah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini poin yang nomor 2. Poin nomor 2. Nah, nanti dibuat sendirilah poin nomor 1 apa, nomor 2 apa. Poin nomor 3, maaf saya mungkin agak sedikit keras ngomongnya ya. Karena saya orang Aceh mungkin ya. Keras-keras begini ngomong. Apa ada yang takut-takut enggak? Enggak ya. Nah, kemudian saya lama tinggal di Mesir lagi ya. Di Mesir, S1 di Mesir, S2 di Mesir. S3 pula di Mesir pula lagi, enggak kemana-mana. Orang udah kemana-mana. Kalau Ustaz Abdul Somad sudah ke Sudan, Maroko, saya Mesir terus begitu. Karena apa? Enggak punya uang. Situ-situ aja. Situ-situ aja. Kalau yang lain bisa sana sini lah, ya kan? Orang Mesir itu kalau ngomongnya besar-besar, suaranya besar-besar. Nah, karena saya udah lebih kurang dikit 15 tahun tinggal di sana. Ya. Kurang dikit lah. Jadi kan mau tidak mau ya udah terikut sama orang Mesir. Ya.
Ngomongnya itu harus besar, angkat suara. Ya, orang Arab begitu rata-rata kalau ngomong. Nah, jadi mohon maaf kalau sedikit teriak-teriak mungkin. Ya. Orang suka jadi dingin-dingin di sini rumah ini dingin-dingin pasti orangnya juga kalem-kalem semuanya. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lalu poin nomor 3 yang kami sampaikan apa? Bahwa jadi kalau seseorang itu sudah memiliki iman dalam dirinya, berarti dia sudah memiliki identitas. Memiliki identitas. Ini ingin saya sampaikan 3 poin penting ini kepada kawan-kawan dan semuanya sebenarnya. Tapi ini khusus kawan-kawan muda nih. Kawan-kawan muda. Yang engkau berpikir bahwa sesungguhnya iman itu, apalah iman itu. Mengikat hidup kita, apalah, nggak penting agama itu. Dengarkan baik-baik. Pada poin nomor 3 ini adalah, ini juga mohon sampaikan pada anak-anak kita yang masih remaja. Ya. Kalau mudah-mudahan ada rekaman di sini yang bisa ditinjau ulang. Ya. Kalau kita sudah punya iman, keyakinan yang mendasar dalam diri kita, dalam hidup kita, berarti engkau sudah memiliki identity. Walaupun nggak dibuktikan dengan KTP sekalipun. Walaupun nggak ada KTP. Ketika engkau mengatakan, siapa engkau? Aku Muslim. Yes. Udah ketahuan. Operating system engkau sudah ketahuan. Kamu sudah memiliki operating system. Saya Muslim. Nih, saya punya HP. Tebak HP saya ini mereknya apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Samsung. Oke? Bukan Sungsang, ya. Samsung, ya. Berarti operating sistemnya apa? Apa? Android. Kalau saya bawa dengan saya Apple atau pisang, apa operating sistemnya? Kalau itu apa? iOS. Kalau Apple, kalau pisang? Apple itu iOS. Kalau pisang? Bagus. Nggak ketahuan kan pisang kan? Yang ketahuan operating system 2 itu. Udah, beda itu Android dengan iOS. Jelas beda. Ustaz, ini HP-nya apa? Android. Oke, Android itu cocok dengan ini, bisa pakai ini itu programnya, ya. Tapi kalau iOS, itu beda lagi Ustaz. Nggak sembarangan kita pakai kabel. Kabelnya pun udah beda, itu punya sendiri dia. Nggak bisa tukar-tukar. Itu iOS. Kalau pisang, itu yang nggak ketahuan. Ya, Apple punya, ya, tapi pisang nggak. Apalagi mangga. Dia memiliki operating system masing-masing. Kalau udah ketahuan operating systemnya, maka saya interaksi dengannya juga saya sudah tahu. Engkau sekarang ketika saya jumpa dengan seorang, datang hitam, legam, tinggi, besar lagi. Ya. Siapa kamu? Apa agamamu? Apa keyakinanmu? Enggak ada. Sulit tidak? Seperti pisang tadi itu. Ya. Persis seperti pisang tadi itu. Ya. Siapa kamu? Aku nggak punya agama. Waduh. Gimana cara berinteraksi dengan orang ini? Kabel apa yang bisa dipakai ini? Kabel apa? Tapi ketika dia bilang, siapa kamu? I am Muslim. Oke. Kau Muslim ya? Ya. Pas, cocok. Saya juga Android, sama-sama. Sama-sama. Kenapa? Nah, berarti engkau nggak makan babi kan? Nggak makan babi kau? Ya aku Muslim, mana makan babi pula? Kau berarti nggak minum minuman keras walaupun malam-malam tanggal 25 ini akhir-akhir tahun begini. Enggak lah. Aku Muslim. Oh jelas operating sistemnya. Ya. Muslim ya? Iya. Berarti kau nggak suka pacaran ya? Ya enggak lah, masa pacaran enggak aja. Aku Muslim. Ganteng-ganteng gini nggak punya pacar. Kenapa? Muslim.
Jelas, saya yakin dia Muslim. Kalau dia seorang bisnismen atau seorang pengusaha besar, nih kalau kita di sini kan banyak perusahaan-perusahaan besar. Tahu nih, orang penting ini, pengusaha nih, Muslim dia ini. Ada kawan saya seorang pengusaha, dia bilang bahwa ini gini ya, ada yang dia pengusaha, alhamdulillah dia menjaga imannya dengan baik. Ini. Ada yang mencoba melobi dia, maksudnya ya ada apa namanya, akan ada transaksi lah begitu. Diajak dia ke diskotik. Ya, jumpanya di mana? Diskotik. Karena dia nggak tahu dia Muslimnya Muslim taat lagi. Dia bilang, di mana kita jumpa? Diskotik malam ini. Putus. Nggak jadi transaksi. Rugi. Nggak jadi, ditolak transaksi sama dia. Kenapa? Kau nggak paham siapa aku. Aku Muslim. Kalau kau ngajak ke masjid, habis sholat baru kita ngomong, ngopi, lancar. Kamu tidak paham operating system saya ya? Aku Muslim, pengusaha Muslim, yang taat kepada Allah. Mau lobby, dia pikir sama-sama yang lain. Pokoknya di diskotik itu bayar, nanti nggak perlu bayar, aku yang treat semuanya. Kan begitu mau lobby-lobby orang-orang ini. Begitu kata orang, saya nggak tahu juga. Begitu katanya. Kan buat yang inilah. Nah. Putus, nggak jadi. Dasar kau kafir, nggak tahu siapa aku. Ya, putus. Aku hanya bangun bisnis dengan orang-orang yang dia paham siapa aku. Udah. Saya hanya mencari yang halal-halal saja. Kau mencari lewat jalan-jalan haram itu bukan kawan saya. Nggak perlu saya buat bisnis dengan engkau. Terus ingin saya sampaikan apa? Bahwa ketika kita tahu siapa dia, keyakinannya apa, ketika dia katakan Muslim, Muslim itu password bagi seseorang. Kenapa? Itu identitas dia. Itu identitas dia. Maka saya ingin dekat dengan dia, saya harus pahami identitas dia itu. Makanya betapa bahayanya manusia ketika kita tanya apa agamamu, apa keyakinanmu dalam hidup, yang engkau tidak ada ragu sedikit pun, nggak ada. Percaya kepada Tuhan? Enggak. Nggak punya agama? Enggak. Nggak punya keyakinan? Enggak. Pisang ini. Pisang. Berharga enggak dia ini? Enggak bisa dijadikan kawan. Kenapa? Kamu ini enggak punya keyakinan, enggak punya identitas. Mau diterima tempat pekerjaan juga, dan dari mana? Enggak ketahuan dari mana. KTP-nya mana? Enggak ada juga. Identitasnya enggak ada. Mau terima? Enggak bisa. Nah, inilah yang ingin kami sampaikan pada poin nomor 3. Kawan-kawanku sekalian, anak-anak muda, remaja, orang tua juga, orang tua milenial nih. Bahwa sesungguhnya, bahwa iman kita kepada Allah, ketika kita beriman dengan iman Islam, itulah identitas saya. Udah, itu sudah terformat. Saya, inilah saya. Yang haram akan saya jauhi. Apa yang haram-haram di dalam Islam? Sudah jelas yang haram mana. Yang halal mana? Sudah jelas. Yang saya makan seperti apa? Yang saya minum seperti apa? Usaha saya akan seperti apa? Udah tergariskan semuanya. Kehidupan saya sudah jelas. Dan agama Islam ini bukan lagi sesuatu yang harus diuji coba benar atau tidak. Nggak perlu diuji coba lagi. Udah dalam sejarah itu sudah teruji. Maka ketika saya yakin dengan Islam, yakin kepada Nabi Muhammad, saya memiliki keyakinan yang verified. Terbukti dalam sejarah. Makanya saya bangga dengan mengatakan bahwa saya Muslim. I am Muslim. Saya percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, the messenger of God. Udah. Nggak perlu dibuktikan lagi. Betul nggak imanmu itu? Udah. 1400 tahun lebih. Sudah verified semuanya. Sudah banyak orang yang sudah mengimani dengan iman Islam ini. Mereka sudah menjalani kehidupan. Dan Islam, agama Islam ini, keyakinan Islam ini telah membangun peradaban dunia yang sangat mudah. Jam 10. Insya Allah malam ini karena terakhir kita percepat.
Biasanya jam 10. Malam ini jam 9 lewat 10. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Maka di akhir ingin kami sampaikan adalah, ada tanya jawab selain ini ya. Baik, ada tanya jawab ya. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah dengan Islam, pegang iman kita ini dengan sepenuh keyakinan, ya. Janganlah beriman di ambang pintu. Saya ingin ingatkan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab Badui. Orang Arab Badui, ya. Arab Badui dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pedalaman. Ya, dia pergi datang ke Madinah. Dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia beriman, dia pulang ke kampungnya, dia lihat bahwa kambingnya sudah banyak beranak, kemudian ontanya juga banyak beranak. Senangnya dia, kemudian istrinya melahirkan anak laki-laki. Senangnya dia bukan main. Dia balik ke Madinah, dia mengatakan kepada Nabi, luar biasa iman Islam ini ya Rasulullah. Kenapa? Ketika saya sudah beriman dengan Islam ini, istri saya punya anak laki-laki, kemudian kambing saya beranak banyak, kemudian onta saya juga ini. Luar biasa iman Islam ini. Itulah iman Islam ini. Hebat sekali. Tuh, saya beriman kepada Allah, masuk Islam ini, ikut Nabi Muhammad, hidup saya, nah lihat nih. Semakin mudah hidup saya. Lalu, beberapa tahun kemudian, tidak seperti itu. Berbalik. Istrinya melahirkan anak perempuan. Ya, kemudian kambingnya banyak yang mati. Kemudian juga ontanya juga banyak yang mati. Dia balik, pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apa Islam ini? Wa in asabahu fitnatun inqalab. Ketika yang terjadi dengannya adalah bencana dalam hidupnya, gara-gara dia beriman kembali kepada Allah, inqalaba ala wajih, dia berbalik ke belakang, kata Allah. Kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Sungguh orang yang seperti ini rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan inilah dia orang-orang yang rugi dengan serugi-ruginya, kata Allah. Allah meminta pada kita untuk beriman kepadanya dengan berada di tengah, enggak di tepi. Apa saja konsekuensi beriman, ambil. Saya berada di tengah, enggak kemana-mana. Saya enggak beriman di abang pintu, saya masuk ke dalam habis-habisan. Enggak lihat dulu nih di ambang pintu dulu. Ini gimana nih? Masuk ke dalam nyaman enggak? Kalau enggak nyaman balik lagi ke belakang nih. Enggak jadilah. Allah enggak minta kita beriman seperti itu. Ambillah kembali kepada Allah, taubat kepada Allah dengan segala konsekuensi, beriman kepada Allah. Jangan engkau berbalik ke belakang hanya gara-gara masalah terjadi dunia yang terjadi dengan kita. Itu yang Allah inginkan dari kita yang beriman, saudaraku yang dimuliakan, khususnya di akhir zaman ini. Pada saat kita hari ini, hidup kita itu mencari kenyamanan. Di mana nyaman, di situ kita hidup. Di mana tidak nyaman, resiko kita nggak berani. Nggak berani ambil resiko hidup ini. Khususnya kawan-kawan milenial nih. Yang kita ini sudah hidup di era di mana kita dinabobokkan dengan kenyamanan. Sedikit ada tanggung jawab besar, resiko besar, udah nggak jadi. Memangnya kalian pikir bahwa para sahabat dulu beriman dengan Nabi Muhammad, bahwa mereka mencari kenyamanan hidup? Setelah mereka beriman, mereka nyaman hidup mereka, dibukakan pintu surga bagi mereka langsung di dunia ini? Enggak. Coba tanya pada para sahabat seperti Miqdad, kepada Bilal, kepada Ammar. Apa yang terjadi dengan mereka setelah beriman dengan Nabi Muhammad? Resiko besar dalam hidup mereka. Setelah beriman, padahal tanya pada Bilal. Bilal adalah seorang budak. Beliau adalah seorang budak yang sulit hidup beliau. Lalu ingin beriman kepada Nabi Muhammad karena yakin ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira mengharap kemudahan hidup tidak? Iyalah, mengharap kemudahan hidup kan? Tapi bencana terjadi dengan Bilal. Setelah beriman justru sulit sekali hidup beliau.
Yang kalau seandainya kita berpikir hanya bahwa beriman kepada Allah, mengamalkan Islam ini demi untuk kemudahan hidup, udahlah, nggak jadi kita beriman. Iman itu bukan seperti itu. Allah meminta kepada kita berimanlah kepada dengan segala konsekuensi. Dan Allah mencoba, ya, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami akan mencobamu, kata Allah, dengan kebaikan ataupun sesuatu yang membuatmu sulit, ya, fitnah. Allah coba itu semua. Berimanlah dengan segala konsekuensi. Itu adalah yang ingin kami sampaikan di poin yang terakhir dalam kajian ini. Silakan. Yang selainnya, selebih daripada itu, nanti kita sambung karena waktunya sudah ini, takut ibu-ibunya itu sudah terlambat, nggak bisa pulang lagi nanti. Yang kawan-kawan muda juga karena mau lihat apa 1-0 atau 2-0, ya. Ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, ya. Kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.